Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Mariana, NIM 4221080. Saya akan menjawab soal UTS fikih ibadah. Nomor 1. Mengapa manusia perlu beribadah? Jelaskan pendapat Anda disertai hujah atau pendapat para imam ulama terdahulu yang mendukung pendapat tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kunci kemuliaan manusia. Ibadah dilakukan dengan niat yang ikhlas, cara yang benar, dan tujuannya untuk mencari ridha Allah. Paling tidak ada 6 alasan mengapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya sebagai berikut. 1. Diciptakan memang untuk ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Quran Surat Al-Zariyat ayat 56. Yang kedua, tanda syukur atas diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pastikan azabku sangat berat." Quran Surat Ibrahim ayat 17. Yang ketiga, konsekuensi janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami bersaksi kami melakukan yang demikian itu. Agar ini hari kiamat kamu tidak akan mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini." Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Soal yang kedua. Dalam hidup, kita mengenal dua hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan secara manusia, hablum minannas. Berilah penjelasan yang komprehensif disertai dasar dalil nakli dan dalil akli mengenai kaitan kedua jenis hubungan tersebut. Dalil nakli dan dalil aklinya, kekayaan Allah tak habis meskipun banyak diberikan kepada hambanya. Imam kepada Allah, pengertian serta dalil nakli dan dalil aklinya. Di dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabir Asy-Syairi menjelaskan arti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sikap seorang muslim yang meyakini wujud atau adanya Allah yang Maha Suci. Orang yang memiliki iman kepada Allah meyakinkan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi mengetahui yang gaib dan yang tampak. Baca juga iman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua, tiada Tuhan sembahan yang berhak disembahkan oleh Allah dan tidak selain dari Dia. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazari mengatakan melalui surat Al-A'raf ayat 54, Allah menceritakan sendiri tentang wujudnya, tentang rububiyahnya atas makhluknya, dan tentang asmanya Allah dan sifat-sifatnya. Tulis nama Syekh Abu Bakar. Soal nomor 2. Dalam hidup, kita mengenal dua hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan dengan sesama manusia, hablum minannas. Berilah penjelasan yang komprehensif disertai dasar dalil nakli dan dalil akli mengenai kaitan kedua jenis hubungan tersebut. Baik, saya akan menjawabnya. Dalil nakli dan dalil akli, kekayaan Allah tak habis meski banyak diberikan pada hambanya.
iman kepada Allah, sepengertian serta dalil nakli dan dalil aklinya. Di dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazari menjelaskan arti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sikap seorang muslim yang meyakini wujud atau adanya Allah yang Maha Suci. Orang yang memiliki iman kepada Allah dan meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, mengetahui yang gaib dan yang tampak. Iman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua, tiada Tuhan sembahan yang berhak disembah selain Allah dan tiada Rabb selain Dia Allah. Dalil nakli, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Rabbmu itu ialah yang telah menciptakan langit dan bumi dan 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingat, menciptakan dan memerintahkan hanyalah Allah. Maha penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Dalil akli, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada 3 hal yang disebutkan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazari sebagai dalil akli iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, adanya alam semesta dengan aneka makhluk hidup. Ini menjadi bukti dan memberi kesaksian tentang adanya wujud Sang Pencipta, karena tidak ada seorang pun di dalam raya ini yang mengklaim dengan menciptakan alam raya ini beserta isinya selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua adalah adanya firman-firman Allah di dalam Al-Quran yang selalu dibaca oleh umat Islam, tak hanya dibaca tetapi juga dihayati dan dipahami maknanya. Yang ketiga, adanya sistem yang teratur dalam tata surya dan kehidupan di bumi, mulai dari proses penciptaan, pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di alam semesta ini tunduk kepada sunatullah. Tidak dapat keluar darinya sunatullah bagaimanapun jua, kata Syekh Abu Bakar. Soal yang ketiga, setelah belajar tentang mata kuliah fikih ibadah, kita jadi tahu bahwa ternyata terdapat banyak pendapat berbeda di kalangan imam mazhab dan para ulama terdahulu mengenai berbagai hal terkait tata cara kafiyah dan beribadah. Apa hikmah yang terkandung dalam perbedaan tersebut? Bagaimana Anda menyikapinya? Untuk mengetahui pendapat para imam mazhab, para imam mujtahid dalam berbagai masalah yang diperselisihkan, hukumnya disertai dalil-dalil atau alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi setiap pendapat, dan cara-cara istibat hukum dari dalilnya oleh mereka. Dengan mempelajari dalil-dalil yang digunakan oleh para imam mazhab tersebut dalam menetapkan hukum, orang yang melakukan studi perbandingan mazhab akan mendapatkan keuntungan ilmu pengetahuan secara dasar dan meyakinkan akan ajaran agamanya. Yang kedua, untuk mengetahui dasar-dasar dan akidah-akidah yang digunakan oleh imam mazhab dan mengintibatkan hukum dari dalil-dalilnya, di mana setiap imam mujtahid tersebut tidak menyimpang dan tidak keluar dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, dengan memperhatikan landasan berpikir para imam mazhab, orang yang melakukan studi perbandingan mazhab agar mengetahui bahwa dasar-dasar mereka pada hakikatnya tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah, atau mereka mengambil qiyas maslahah mursalah atau istishab. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.